saya, Kiki Arlina, dan teman saya Sulastri meminta maaf atas konten saya yang kemarin di Malioboro. Untuk semua para boti, saya minta maaf ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Tapi bohong. Buat apa? Lu boti. Hantu ya. Lu boti. Lu suruh klarifikasi tentang konten saya kemarin. Sorry ya. Jadi buat boti semuanya. Bukan saya itu benci sama kalian semuanya, enggak. Saya tidak suka dengan sifat karakter kalian. Laki-laki itu seharusnya menjadi ngene, Cok. Tulang wedoke tulang nganu kok, bakso ngene keras kok. Nak awakmu kok tulang lunak. Silet iki nggih berak, ngerti ra nggih ngising, ora disogok. Hah? Ora. Iya. Tembak Mbak Tri. Tembak bokongmu. Tembak silitmu. Modal matane aku kon klarifikasi nganu minta maaf mbek boti. Ngapaan? Semoga dengan kontenku ini kalian punya otak. Kayak kamu punya malu. Kasihan ibumu, kasihan orang tuamu. Goblok. Perbedaan boleh, tapi penyimpangan ora. Hotel. Apa minta maaf tai rasudi. Nek trimo, maju rene geger yo. Raimu info boti Ariandi. Sherlock tak oyake aku. Cuk tembak Putri. Tembak silitmu. Oh iya, modar silitmu wis bolong entot ra ngentut. Ngising langsung mak lopot ngono ya. Pokoknya buat kalian semuanya, tolonglah bertobatlah. Dan terus untuk yang nggak terima aku buat konten boti itu, para nono aku. Kowe ngerti Instagramku, ngerti akunku, para nono aku, Ki, katanya boti ada undang-undangnya. Matane sejak kapan boti ada undang-undangnya? Matane kapan boti ada undang-undangnya? Cocote. Yo, aku tahu. Ini pilihan hidupmu, tapi yo jadi boti. Raimu pilihannya dari boti, kok banget ya. Lanjut tembak ndak semua. Tembak silite bolong, Mbak. Ngising mak letek. Ora iso lancar, ngentot ora lancar. Cocote. Ora iso los. Asu ya boti. Santuk silito. Selamat datang di Day of Lampung. Hari ke-91. Bentar ya. Akhirnya tanggal 1 kemarin, tanggal 1 karena ini sudah tanggal Agustus kan. Tapi ya udah. Apapun yang berjalan harus tetap berjalan. Saya tidak akan peduli mau ditonton apa enggak, yang penting saya tetap satu hari satu. Jadi hari ini saya akan membahas sesuatu yang sensitif. Di thumbnail itu di thumbnail saya menuliskan bahwa membasmi roti. Kenapa saya mengganti itu? Karena pembatasan dari AI, karena semua thumbnail terbuat dari AI kan. Lalu video berikutnya, video sebelum ini adalah konten kreator yang melawan kaum mereka. Ganti aja huruf R tersebut menjadi B gitu aja ya. Dengan latar belakang ceritaku di sini yang sudah ku ceritakan di video sebelumnya. Keresahan saya tentang teman-teman dari komunitas berwarna banyak ini yang terlalu, aku menyebutnya adalah terlalu abnormal, sangat nggak normal bahkan. Memang bagi kalian itu normal, tapi bagiku orang normal melihatmu itu tidak normal anjing. Aku nggak bakal memakai kata-kata yang langsung tertuju dengan mereka ya, karena bukannya saya takut diserang atau bukannya takut
dikeroyok sama mereka, cuman aku hanya mengkritisi kelakuan mereka saja. Itu terserah kalian. Mohon maaf kalau kalian tersinggung ya, cuman eh ayolah hidup di zaman sekarang 2026. Kehidupanmu seperti itu ketertinggalan zaman, men. Malah mundur. Mari kita bedah kalian. Aku di Lampung sudah cukup enggak sudah cukup lama sih. Baru sekitar 2 sampai 3 bulan, mungkin 4 bulan, 4 bulan menuju 3 nih, menuju 4 bulan. Baru intensitas keluarku untuk ke tempat hits di Lampung itu baru di bulan-bulan 5 sampai 5 bulan 6 lah. Oh, bulan 4 sampai bulan 5 lah. Ya, sering keluar. Di beberapa tempat dia kaum member member dari komunitasmu itu mempunyai penampilan yang sangat kontras. Kenapa aku bilang kontras? Cowok berkumis berpakaian wanita. Men. Kontras itu kontras. Badanmu besar, badanmu cowok, tapi berpenampilan wanita. Itu kasus pertama ya, yang saya lihat ya. Dan gemulai. Kenapa saya bilang gemulai? Kamu pakai sepatu cewek, kamu jalanmu seperti cewek. Dan kamu pede. Buat apa? Dan ngapain? Kamu show up, kamu menampilkan dirimu seperti itu ngapain? Kamu nggak punya panggung kehidupanmu. Kamu cari perhatian dengan alasan aku dilahirkan cewek oleh yang maha kuasa. Enggak. Di dunia ini nggak ada yang terlahir menyimpang di dunia ini. Kalau kalian lahir cowok, ya derajat kalian dari kalian lahir sampai besar ya tetap cowok. Begitu sebaliknya, kalau kalian terlahir cewek, ya dari kecil, dari lahir sampai besar tetap cewek. Nggak ada tuh ngilang. Beberapa kes memang ada ya yang tertukar. Tapi itu kemungkinan nol. Kemungkinan cuman 2%, 3%, dan dia akan memilih jalannya. Kita tahu ada pemain voli nasional yang berbadan cowok tapi main di timnas putri. Setelah diperiksa, ternyata dia dominan ke cowok dan dia memilih cowok. Selesai urusan dan menikah dengan cewek. Dan kamu, member komunitas berwarna banyak. Kalau kamu dilahirkan cowok, ya udah berpenampilanlah cowok. Jangan cewek. Kecuali kelainan. Kecuali itu. Kalau penyimpangan, saya ya kayak video sebelumnya ini. Itu adalah kasus pertama. Saya melihat langsung di depan mata kepala saya. Kasus kedua adalah beberapa minggu yang lalu, karena ini bulan Juni. Mungkin dua minggu yang lalu kalau nggak salah. Di tempat yang berbeda, nggak akan saya sebut tempatnya mana. Yang penting di tempat yang berbeda, tempat kopi gitu. Yang SOP-nya adalah kalian pesan dulu, lalu cari tempat duduk. Karena teman-teman saya sudah duduk, jadi saya tinggal pesan. Saya pesan di situ, di depan saya ada 2 orang. Mungkin umur ya 17 sampai 20 lah, kira-kira segitu. Cowok, 2 orang ini cowok. Dan kalian tahu nggak sih kalau di meja kasir itu kayak biasanya kayak ada mesin kopi,
yang tampilannya itu kayak kaca aluminium gitu. Di situ tuh aku datang, aku sudah punya firasat nggak enak. Kenapa aku bilang nggak enak? Karena mereka berdua ini ya tidak selayaknya manusia biasa. Kenapa aku bilang begitu? Dia itu nggak bisa diem lah, Mbak. Ada aja. Gerak itu ada aja. Kadang kakinya gerak, kadang benerin make up-nya, kadang benerin alisnya. Ada fuck. Kamu tuh cowok. Ngapain? Udah ya? Udah sampai situ ya? Aku akan meng, memberi nama dua orang ini adalah Tolol A dan Tolol B. Nah, Tolol A ini punya perawakan yang cukup gemuk, oke? Dan Tolol B adalah kebalikannya. Dan Tolol B ini adalah yang membayar, oke? Yang pesan dan membayar. Tolol B mau pesan nih, tapi tidak punya uang digital. Dia itu nggak bisa buka aplikasi digitalnya. Akhirnya dia panik, tolak toleh ke kiri, pokoknya panik, seorang-orang paniknya. Setelah itu dia melipir ke teman-temannya, meninggalkan orang tolol A ini. Karena si tolol B panik kembali ke teman-temannya. Tolol B ini kan sendirian, kuliatin aja. Mungkin sekitar sampai 5 sampai 10 menit kuliatin terus gelagatnya sampai dia nggak nyaman. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak bersuara, dan aku nggak ngomong apapun, karena di kepala saya itu kayak gini, kamu tuh ngapain sih, bisa nggak minggir gitu dari kehidupanku, itu minggir gitu. Aku nggak benci dan aku bukan nggak suka, cuman aku adalah orang yang melarang penyimpangan. Udah itu aja. Kalian boleh berekspresi sebagaimana kalian yang kalian mau, tapi pertama adalah jangan menyimpang dan jangan menunjukkan penyimpangan kalian di depan saya. Maka aku akan melihat kalian lain. Pokoknya jelek aja. Nggak mungkin saya lihat kalian tuh orang yang baik. Wadah, gitu aja. Dan begitupun saat saya liatin dia dengan tatapan yang sangat tajam, dia tuh ya kayak gitu. Ya merasa nggak nyaman, terus gerak, terus hingga akhirnya ternyata dia eh, duduk di depan saya, sekitar depan. Saya juga nggak nyaman berada di kawasan yang banyak member dari komunitas berwarna ini. Sepanjang saya nongkrong, ya saya gimana caranya eh gimana caranya memakai kata-kata yang tidak pantas tapi lucu didengar agar dia pergi. Untungnya adalah diselamatkan oleh musik DJ. Untungnya itu. Tapi daripada dendam kesumat, daripada saya nggak nyaman untuk nongkrong, lebih baik saya aja yang pergi dari lingkaran itu, pergi dari kawasan yang ada member komunitas pelangi berwarna ini, komunitas berwarna. Kupikir
kupikir anomali-anomali orang-orang seperti itu sedikit, maksudnya dalam arti sedikit adalah nggak ada sampai bersinggungan, bukan bersinggungan, bertemu denganku, tapi pada akhirnya ternyata banyak, sangat banyak bahkan. Ya memang ya, mungkin di setiap SMA sekarang lagi marak teman-teman seperti itu, bahkan kalau kalian beberapa hari kebelakang ini banyak berita yang seperti itu juga, banyak tolol A dan tolol B ini hidup berdampingan. Mungkin lebih kasarnya adalah aku bernafas O2 bersama mereka, berbagi O2 dengan mereka. Itulah kenapa mungkin salah satu alasan saya nggak pernah keluar, jarang keluar malam adalah ya males bertemu dengan mereka. Ngapain sih kalian itu, ngapain gitu loh. Aku herannya adalah kalian ngapain pakai pakai peralatan wanita ke tubuh kalian. Dah, ngapain kalian itu? Aku tidak hanya membahas dari member itu, tapi juga saya akan membahas member-member yang lain yang sama. Aku bilang yang sama, kalian ngerti sendiri lah. Man to man. Right? Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu ada cewek posting lagi nge-gym. Nah, lagi nge-gym tuh dia ngerekam, ternyata ada percakapan-percakapan yang di telinganya itu aneh, tapi di telingaku ini ada sesuatu yang, nah, perdebatan antara tolol A dan tolol B nih. Jadi si tolol A dan tolol B adalah member gym. Mereka bertengkar, mungkin salah satu dari mereka selingkuh, sedangkan yang satunya mendefense dirinya dengan, mungkin saya akan ringkas percakapannya adalah, percuma aku nge-gym kalau my bottom never touch. Nah, itu aja. Kan tolol. Kan tolol. Tolol. Kita hidup di mana lahir dari bagian yang sama, bagian wanita yang sama. Kenapa kalian memilih jalan yang berbeda, anjing? Kenapa gitu loh? Apa yang kalian harapkan? Sebenarnya aku juga mau menyinggung salah satu stand up komedian yang tergabung dalam sebuah instansi tertentu. Yang kalian sudah tahu lah kasusnya itu. Dengan rambutnya yang berwarna dan masuk dalam salah satu channel yang ada Ferry Irwandinya. Gitu aja. Dan dia juga sudah declare bahwa dia dari komunitas tersebut. Dan semenjak dari situlah saya tidak menikmati sepenuhnya materinya. Awalnya aku nggak tahu. Terus aku tahu, terus aku mencoba menghindar. Dan itu pun keluar dari mulutnya saat bikin special show dan di kelas leader secara tidak langsung.
semenjak itu dia bukan salah satu komika favorit, tapi dia ada di playlistku ada, cuman just for formalitas, right? Saya akan menerapkan apa yang dia omongkan. Saya akan nggak pakai hak asasi manusia, saya nggak pakai empati, saya akan menerapkan apa yang kamu ucapkan. Oke, saya akan masukkan ke member komunitas kalian atau sekomunitas kalian di sebuah ruangan, sebuah daerah dengan full tembok like ke Attack Titan, dan kita boom, selesai. Atau nggak pakai itu, karena itu terlalu sadis kan. Kita tembok daerah itu, lalu kita masukin MBG secara pelan-pelan plus diracun ya. Gabunglah dia bersama dengan teman-teman yang kriminal. Nah, itulah cocok. Meskipun kalian tidak melakukan hal kriminal besar ya, tapi kalian telah melakukan salah satu norma yang salah. Itu aja. Jadi intinya, kalau kalian memang datang dari komunitas berwarna tersebut, lebih baik jangan deket aku lah. Kayak baik gak usah kenal aku lah. Atau pilihannya adalah aku nggak mau keluar, udah gitu aja. Dan aku mewanti-wanti nanti kalau misalkan aku sudah berkeluarga nantinya, aku akan memang menjaga anakku, baik itu cowok ataupun cewek, dari dunia yang penuh warna ini, penuh member yang berwarna ini. Karena aku nggak mau generasi keturunanku dirusak oleh mereka. Udah itu aja. Cukup lama bahas tentang kaum komunitas berwarna ini, karena saya sudah resah banget. Aku males sebenarnya bahas ini, tapi mereka ada di sekitarku. Kalau aku nggak meresahkan, aku tidak berserah, bersambat, stres aku pak, beneran, daripada stres. Dan ini adalah video kedua aku membahas tentang ini, tapi ini agak lama, tentang komunitas ini. Jadi saya berjanji tidak akan membahas lagi, karena bukannya saya takut, bukannya saya takut, dan bukannya saya takut dikeroyok juga ya, bukannya saya takut, tapi saya nggak mau akan menjadi efek domino gitu aja. Jadi mohon maaf teman-teman dari komunitas berwarna. Ini saya bikin video ini karena terpantik oleh banyak hal, yaitu saat saya ke kafe di Lampung, terus beberapa internet memunculkan adanya berita tentang majalah dari komunitas kalian, terus banyaknya berita tentang kalian juga yang sangat tidak pantas untuk dipertontonkan. Jadi daripada saya dicekokin seperti itu, lebih baik saya minta maaf kalau misalkan saya nyenggol komunitas kalian, dan minta maaf kalau misalkan saya memakai kata-kata yang tidak pantas. Cukup di saya saja. Kalaupun teman-teman tidak memaafkan, ya saya juga mohon maaf. Statement saya ya hanya untuk saya. Kalau menurut kalian itu bikin marah atau bikin resah, ya saya juga mohon maaf, gitu aja. Itu tergantung kalian mau memaafkan atau tidak ya. Karena video ini ya hanya untuk pelampiasan rasa saya, pelampiasan emosi saya, gitu aja.
Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya tidak akan memakai caption yang masuk ke ranah mereka, karena ya ngapain. Jadi dari saya cukup. Saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak akan upload tentang kalian lagi. Dan ini adalah video pertama dan terakhir yang membahas kalian. Saya akan membahas kehidupan saya, benar-benar kehidupan saya. Oke? Jadi sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Saya akan mereview Adili Idola. Ada 2 kali saya nonton. 3, lebih tepatnya 3 kali. Hari H+1 dan H+3. Saya akan review. Jadi, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di besok jam 8. Bye-bye.